Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos. Kembali lagi di alur cerita Arel Ernest, dan ini adalah episode terakhir di season 1. Jadi setelah ini bakal libur panjang si Arel ini. Dan ya, saya akan mencari komik lainnya ya sebagai ganti dari Arel Ernest. Ya, semoga Anda suka ya bos. Dan oke lah, kita langsung ke episode terakhir dari Arel Ernest. Ya, capcus. Saat ini Asya jengkel sama bosnya. Kenapa malahan Arel menantang duel? Ini gimana dah konsepnya? Ini cuman masalah cinta monyet. Kenapa dianggap serius? Asya tidak mau melakukan duel ini karena ini tidak bisa dianggap sebagai pertarungan. Tapi Arel meyakinkan kalau keluarga Lutzen sudah memandang rendah keluarga dari Pernil. Itu tidak bisa dibiarkan. Asya harus memperjuangkan nama baik keluarga Pernil, tapi Asya tidak mau. Masalah keluarganya adalah urusan pribadi, bukan urusan Pangeran Arel. Jadi ia berharap Pangeran Arel mengerti akan hal itu. Walah, sejak kapan Asya berpikir seperti itu? Ya, sejak Asya masuk menjadi kesatria pribadi Arel, Arel sudah menganggap Asya adalah keluarganya sendiri. Jadi, ya, masalah apapun yang Asya alami, itu juga masalahnya Pangeran Arel. Lagian Asya kan sudah mencapai SWOT Master. Walaupun belum mencapai puncak seperti Kania, tapi ya itu sudah lumayan bagus untuk melawan si Galden. Si Galden Lutsen itu kan paling kesatria rendahan gitu ya. Ya, palingan cuman pangkatnya doang. Powernya tidak akan berkembang. Jadi hajar saja si begudal gadel itu. Ya, guru seperti itu perlu dikasih paham. Ya, kasih paham dia dengan rumus Pitagoras. Wadidaw. Jangan khawatir Asya, aku akan mendukungmu, ucap Arel sambil full senyum. Dan ya, Asya mau tidak mau harus menerima itu. Ya, gimana lagi ya? Bosnya udah seperti itu. Jadi ya, mau tidak mau ia harus melaksanakan perintah bosnya. Dan ya, scene pun berpindah. Airet malah nangis. Ia nggak mau tarung melawan keluarga Lutsen. Ia menolaknya. Arel langsung memotivasinya. Ia ingin Airet untuk fokus saja. Ya, jangan lemah jadi cowok. Jadi cowok itu harus tetap kuat dan tegap. Masa cowok letoy wadidaw. Nggak banget dah. Hei Airet, akan kukatakan sebuah nasihat kepadamu. Aku tahu kau setiap hari dibully, ya sama si bocil Lutzen itu ya. Apa kau mau menerima bulian itu setiap hari? Itu akan menyakitkan. Aku tahu kau tidak bisa melawannya karena kau tidak mau mengecewakan kakakmu yang telah berjuang keras membiayai sekolahmu. Dan itulah kenapa kau tidak melawan Lutzen sedikit pun. Tapi Airet, apa kau harus seperti ini terus? Apa kau akan menerima bulian ini terus-menerus? Ya, dibully sama keluarga Lutzen. Atau keluarga Lutzen kurang, kau juga mau dibully sama keluarga lain. Wadidaw, jangan dah. Kuatkan dirimu, Airet. Jangan letoy. Kau sudah berada di akademi ini dan menjadi murid terbaik. Kau pasti sudah mempelajari banyak pelajaran di akademi ini kan? Tunjukkan saja kekuatanmu selama ini. Jangan setengah-setengah. Hajar saja, keluarkan semua yang kau miliki. Dan rubah hidupmu, Airet. Rubah pandangan orang mengenai dirimu. Termasuk rubah pandangan terkait dengan keluargamu juga. Keluarga Perel adalah keluarga kesatria. Jangan berhenti dan jangan berpaling. Dan lagi, kau punya backingan pangeran dari kerajaan Ernesia, Airet. Kenapa kau ragu? Ayolah, kau dapat backingan dari pusat. Ayo hajar dia sampai babak belur. Aku ada di belakangmu, Airet. Wadidaw, apa-apa ada Arel ini. Malah jadi backingan pusat. Wadidaw. Ya, dengan perkataan itu, Airet jadi bersemangat.
Oke siap pangeran, akan kuhajar si bajing loncat itu. Siap bos. Dan ya, Sin pun berpindah. Di arena pertarungan Akademi Ernesia, saat ini Airet maju duluan. Ia mau menghajar si bocil Lutzen. Sedangkan Arel, ia sekarang sedang berada di kursi malas dan menikmati pertarungan dua bocil yang mengalami cinta monyet. Waduh dah, ini pemandangan yang sempurna. Kemudian Nona Heya datang menemui Pangeran Arel. Ia protes, kenapa disuruh bertarung itu sama keluarga Lucen lagi? Ini berbahaya untuk wajah imutnya Airet. Walah, malahan khawatirnya malah sama wajah imut. Nona Heya benar-benar kesal dengan Pangeran Arel. Airet itu tidak pandai berpedang dan si Lucen itu lebih kuat daripada Airet. Kenapa malah disuruh duel? Dan tenang bos, tenang, tenang, tenang. Kau lihat saja Nona Heya. Lihat itu si Airet, ia sangat terampil dalam berpedang, kuda-kudanya sangat sempurna. Kau tenang aja, tapi sebenarnya aku penasaran kenapa kau sangat menyukai si Airet, padahal kau kan dari keluarga terpandang. Harusnya kan kau mencari keluarga bangsawan yang lebih terhormat, tapi malahan sukanya sama Airet. Yang keluarganya telah hancur. Walah, cinta itu tidak memandang status keluarga pangeran. Aku menyukai Airet karena Airet itu imut banget. Ia sangat imut, kayak boneka, dan sangat-sangat gemoy, gemoy, gemoy. Rasanya ingin menggigitnya sepanjang hari. Wadidaw, Arel shock berat. Ini bocil mikirin apaan dadah? Kenapa bocil sekecil ini memikirkan sesuatu yang tidak pantas? Apa ini yang diajarin sama bokapnya dadah? Dan pertandingan pun dimulai. Jurinya langsung menyalakan kembang api, tanda pertandingan pertama dimulai. Si bocil Lucen langsung melangkah cepat, ia menyerang Airet dan Arel langsung memberi instruksi mundur. Mundur setengah langkah, lompat diagonal ke kanan. Dan itu langsung dilakukan sama Airet. Walah, diapain si Airet? Lucen kembali menyerang dan si Airet kembali menghindar dengan instruksi dari Pangeran Arel. Airet sampai pusing. Kemudian Pangeran Arel memberi instruksi serangan. Dan Airet pun langsung menyerang bocil Lucen dan kena. Si bocil Lucen langsung jatuh itu dah. Waduh, gampang banget ternyata. Murid-murid cewek di situ jadi senang Airet bisa menang. Serangannya mengenai si Lucen. Walah, si ganteng auto win ini dadah. Asya malah tepuk jidat. Ternyata Pangeran Arel menggunakan alat transmisi suara di telinga Airet. Itu alat komunikasi yang sekarang hanya digunakan oleh petinggi dari Vahlia. Dan Arel memasang transmisi itu di telinga Airet. Jadinya Airet mendengar dengan jelas instruksi dari Pangeran Arel. Wadidaw, langsung senyum licik itu si Arel. Airet sampai tidak percaya ia bisa melawan bocil Lutzen dengan mudah, walaupun ngos-ngosan dah itu dia. Kemudian si bocil Lutzen marah-marah, ia pun melompat dan menyerang Airet. Airet diinstruksikan untuk tenang dan bersiap untuk mengangkat pedangnya sekencang mungkin. Dan ketika waktunya pas, langsung aja serang Airet dan slash. Airet menyerang dengan cepat dan serangan itu membuat Heya kaget. Itu serangan fatality, fatality Mortal Kombat. Dan ternyata itu serangannya mengenai biji lato-latonya si bocil Lutzen. Wadidaw, pas banget. Pas banget kenanya itu dadah. Pas kena ke biji lato-lato, hancur dah masa depannya. Si bocil itu sampai berbusa dan ia pun pingsan. Juri pun langsung mengesahkan kalau Airet Pernil menang dalam duel yang adil. Keren Airet, kau menang dengan telak. Sip, mantap, pertahankan itu.
Kemudian si Gadel datang ke Arel. Ia menyaksikan adiknya kalah dengan trik licik. Ia tidak terima. Ia ingin Pangeran Arel membayar semua kerugian ini. Dan Wokida siap bos. Kalahkan saja Asha dan aku akan membayarmu. Oke siap, saya pastikan Anda akan membayar 10 kali lipat dari yang Anda janjikan, ucap Gadel kesal. Waduh dasar itu si Godal Gadel. Dan ya, pertandingan kedua dimulai. Pertandingan antara si Godal Gadel sama si Asha Pernil. Ya, sebelum itu Airat laporan dulu. Ya, ia laporan sama Pangeran Arel. Ia berterima kasih kepada Pangeran Arel. Tapi Nona Heya langsung menghampiri Airat. Ia mengucapkan selamat karena telah menang dari pertarungan perebutan cinta. Sekarang aku milikmu seutuhnya. Wadidaw, Arel jadi ngelak. Ini gimana dah si cewek ini dadah. Oke, sekarang pertarungan kakakmu. Kau harus melihatnya dengan jelas, Airet. Jangan sampai kau melewatkan pertarungan kakakmu itu. Asya itu kakakmu yang kuat. Kau harus bangga, Airet, memiliki kakak yang berjuang keras. Kau harus tahu itu, Airet. Kakakmu itu adalah tangan kanannya si jenius Pangeran Arel Ernesia. Jadi lihatlah baik-baik ya. Ucap Arel ngoceh-ngoceh sama si Airet. Wadidaw, Airet jadi bingung. Kemudian pertarungan dimulai. Ya, Gadel pun mendekat. Karena pertandingan sudah dimulai, ia mau menyerang duluan. Dan ya, Gadel maju dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi, Gadel panik karena tiba-tiba, boom, serangan fatal mengenai Gadel. Itu serangan yang kuat sampai-sampai Gadel tidak menyadarinya. Ia malah terlempar dan menabrak dinding. Ya, ia jadi pingsan dadah karena serangan itu terlalu cepat dan sangat kuat. Maafkan aku, Tuan Gadel. Sepertinya aku berlebihan. Kau sampai terlempar dengan keras. Maafkan aku, Tuan Gadel. Tapi sepertinya kau jadi semakin lemah ya, Tuan Gadel. Waduh, malah diledek. Dan ya, scene pun dipercepat. Pertarungan selesai, Arel dan Asha akan kembali ke Fahlia. Mereka mau mempersiapkan perang. Ya, tapi itu liburan yang luar biasa ya. Sebelum perang ini hiburan yang sangat-sangat mantap. Terutama si Airet ya, yang akhirnya memutuskan untuk mengikuti langkah kakaknya dan akan menjadi seorang kesatria yang kuat. Ia akan berjuang keras mempelajari bukunya Arel Ernesia, yaitu panduan menjadi Master Swordman. Ya, itu semua berkat Pangeran Arel Ernesia yang selalu membuat perubahan di setiap tempat yang ia injak. Asha jadi senang dirinya sekarang memiliki tempat untuk bernaung yang bisa ia perjuangkan setiap hari. Dan Bukit Asin pun berpindah. Pergerakan yang dilakukan oleh Fahlia yaitu membeli 50.000 budak dan membeli batu mana level tinggi dari Magic Tower telah membuat para bangsawan dari setiap kerajaan menjadi khawatir. Bahkan para utusan dari negara lain mulai memutus hubungan diplomasi dengan kerajaan Ernesia. Ya, karena akan terjadi perang besar gitu ya. Perang besar sebentar lagi akan terjadi. Tapi para mata-mata tidak mendapatkan info apapun di Fahlia. Soalnya, ya mereka tampak malas-malasan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan bangsawan Ernesia yang menekan Arel tidak bergeming lantaran Arel hanya mengatakan kalau aku hanya membeli budak untuk bertani dan batu magicnya juga untuk bercocok tanam di area dingin. Wadidaw, para bangsawan Ernesia dan para diplomat jadi bingung. Ya, sebenarnya apa sih yang direncanakan oleh Pangeran Arel? Semuanya tidak ada yang tahu. Mereka semua jadi bingung dah. Dan wokida kita langsung ke kerajaan Merman. Saat ini Raja Merman akan memberi pengumuman penting bagi warganya. Ini terkait kerajaan Ernesia yang berkembang pesat. Apalagi Ernesia telah membuat kertas dalam jumlah besar. Ini adalah permusuhan yang nyata dengan kerajaan Merman. Soalnya Merman ini kan memang membuat kertas ya.
Para warga yang mendengar rajanya sangat membenci Ernestия jadi melongo. Kenapa Ernestия bisa semaju itu dan Marman jadi terpuruk karenanya? Kemudian Raja Merman melanjutkan, ya, ia berceramah kalau ini semua karena si penyihir licik Arel Ernestия. Ia telah membuat keseimbangan ekonomi di benua ini menjadi kacau. Ya, banyak kerajaan yang terpengaruh ekonominya karena produk-produk dari bocah itu. Itu harus dihentikan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemudian raja mengatakan kalau ia telah mendirikan aliansi tiga kerajaan untuk melawan kerajaan Ernestия dan sekarang Raja Demaniel dan Raja Sejen Dukdom telah hadir di sini untuk bersama menghancurkan dominasi kerajaan Ernestия. Dan ini adalah deklarasi perang dengan Ernestия. Tiga kerajaan telah bersatu. Ya, kita telah mensatu padukan kekuatan untuk menghancurkan kerajaan Ernestия dari benua ini. Hurra, 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 hurra. Dan wokidah, deklarasi itu pun sampai ke tangan Raja Ernestия. Ia sangat marah membaca deklarasi itu karena tiga aliansi kerajaan memberikan 4 syarat supaya perang tidak terjadi. Yaitu yang pertama, berhenti membuat kertas. Kedua, berikan blueprint alat-alat pembuatan kertas. Tiga, berikan juga resep semua produk-produk unggulan Ernestия. Keempat, utus pangeran ketiga untuk memberikan ilmunya kepada semua kerajaan di benua ini tanpa terkecuali. Wadidaw, dasar rajungan. Ini penghinaan. Ini permintaan anak kecil yang kalah saingan. Tolol banget dah mereka semua ini dadah. Dasar primitif. Perintahkan semua pasukan untuk berperang. Ya, perang melawan tiga aliansi kerajaan itu. Dasar kampret banget dah itu. Ya, raja malah marah-marah. Ia pun memerintahkan kerajaan Ernestия untuk perang. Dan ya, scene pun berpindah. Di benteng Benzium, ujung selatan wilayah Ernestия, aliansi tiga kerajaan mulai menyerang wilayah perbatasan Ernestия dimulai dari benteng Benzium. Ya, mereka menyerang dengan ratusan ribu tentara. Dan yang mengkomandani perang ini adalah pangeran pertama, yaitu Jiel Ernestия. Ia memerintahkan para pasukan untuk bertahan, jangan menyerang, mengingat jumlah pasukan Ernestия cuma 100 ribu tentara, sedangkan pasukan yang telah melawannya adalah 200 ribu tentara. Pangeran Jiel merasa terkepung, ia jadi berpikir keras. Dan ya, ia pun memerintahkan para tentara Ernestия untuk melawan para sampah itu. Ya, lawan mereka dari benteng. Jangan maju ke depan, tapi jangan menyerah ya, karena jumlahnya lebih banyak. Kita harus bertahan. Kita harus bertahan dengan kebanggaan sebagai kesatria Ernestия. Ya, kebanggaan kesatria Ernestия harus ditunjukkan sekarang juga, teriak Pangeran Jiel. Kemudian scene berpindah di area Fahlia, terlihat Asha dan beberapa tentara Fahlia mulai berjaga-jaga, sedangkan Arel dan dia sedang rapat darurat. Tapi ya mereka sambil makan dah, makan daging steak. Wadidaw, ini lagi perang cuk-cuk, malah makan-makan. Dia sih nggak protes, ia malah ngiler. Ya, yang ngiler melihat daging sebesar itu. Ternyata itu daging kelinci salju raksasa. Para warga Fahlia awalnya tidak memburu kelinci ini karena powernya terlalu besar. Tapi karena sekarang banyak warga yang tinggal di Fahlia, para kelinci ini pun jadi dimakan dah. Ya, malah enak ini dagingnya. Arel dan dia langsung menikmati daging kelinci salju. Walaupun dagingnya sedikit alot, tapi ini maknyus. Dan ya, sudah habis daging kelincinya, sudah dimakan semua. Sekarang saatnya untuk bekerja, yaitu memasak. Wadidaw, malah memasak lagi. Dia sedikit bingung dengan tingkah Pangeran Arel, kenapa ia tidak khawatir sama sekali dengan perang yang terjadi. Ya, Arel tidak merasa khawatir sama sekali. Daripada puyeng mikirin perang, lebih baik isi perut sampai kenyang, bos.
Dan ini dia, Arel mau membuat makanan yang bisa dibawa oleh para tentara di medan perang. Ini makanan spesial yang dapat meningkatkan semangat perang para tentara. Dan woke masak dulu di tungku oven. Setelah 10 menit udah jadi. Ini dia makanan ringan yang dapat dibawa kemana-mana. Dia pun mencobanya dan ini sangat enak. Tapi rasanya penuh dengan kalori. Dia merasa jika makan ini terlalu banyak, berat badannya bakal naik. Ya, itulah kenapa ini dijadikan makanan tentara di medan perang. Ini kering tapi padat sehingga dapat menampung banyak jenis makanan yang mengandung banyak kalori. Walah, ternyata seperti itu ya. Dengan makanan ini, Arel berharap dapat meningkatkan tenaga dari para tentara. Dan itu artinya dari awal Pangeran Arel sudah bergerak untuk berperang. Wadidaw, ternyata seperti itu ya. Ya, santai aja bos, santai. Semuanya telah terencana dengan baik. Mereka tidak akan berkutik karena kita cuman akan berjaga. Ya, berjaga-jaga doang. Wanjir, apa-apaan dah. Bikin penasaran aja. Dan ya, kita kembali ke medan perang. Para tentara sedang kesusahan untuk melawan para tentara yang mulai memanjat benteng. Jumlahnya sangat banyak. Dan para tentara Ernesia mulai kesusahan itu dah. Kemudian Pangeran Jiel bertanya kepada komandan, apa bala bantuan belum datang? Seharusnya bantuan dari ibu kota dan kota terdekat sudah sampai di sini. Tapi kenapa belum ada tanda-tanda bantuan telah datang? Dan lagi para tentara aliansi sudah mulai menyerang kastil karena mereka ada yang berhasil masuk. Ini sangat gaswat, bos. Sebelum komandan menjawab, ada laporan dari tim pengintai. Ia melaporkan kalau pasukan utama aliansi tiga kerajaan telah sampai di benteng benzin. Ya, jumlahnya sekitar 200.000. Wadidaw, gaswat, gaswat, gaswat. 250.000 itu kebanyakan. Waduh, putra mahkota Jiel jadi bingung. Ini tidak mungkin. Kenapa pasukan utama aliansi datang ke sini? Ini sangat-sangat gaswat. Jiel jadi ngelak ini dadah. Dan ini dia ya, pasukan utama aliansi tiga kerajaan yang berkeliaran dengan kudanya. Wadidaw, mereka sudah datang. Jiel tidak tahu harus berbuat apa. Ia stres berat, apalagi ditambah bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Ya, sementara tamat dulu ya bos. Tamat dulu si Pangeran Arel ini. Mungkin tahun depan baru bisa dijalankan kembali ini Pangeran Arel. Kita akan berjumpa lagi dengan Pangeran Arel tahun depan bos. Jadi bersabar ya. Dan oke ya, terima kasih semuanya sudah mau like, komen, dan subscribe. Kita tunggu kedatangan Pangeran Arel lagi di tahun depan. Capcus.